Alam Bulukumba memang eksotis. Birunya laut dengan tebing bebatuan menambah elok suasana di sini. Saya makin bersemangat nih untuk menikmati indahnya alam di sini. Amazing trip, always amaze you. Wow, melepas lelah dengan berenang di tepi tebing. Tapi untuk berenang ke bawah harus loncat. Wah, nih namanya siapa nih, Bang? Ical. Wah, Ical nih udah siap-siap nih untuk lompat dari tebing Dego-Dego ya. Udah siap nih? Siap. Amazing trip, always amaze you. Woohoo! Ketika lompat tebing seperti ini, harusnya diperhatikan posisi lompatan. Disarankan posisi kaki lurus ke bawah dan mendarat terlebih dahulu. Posisi tangan menyilang dan menutup dada. Dengan posisi seperti itu, dijamin bisa mendarat dengan mulus. Sekarang, giliran gua. Wow, saat-saat seperti ini nih yang bikin deg-degan. Tapi karena semua persiapan udah matang, saya yakin untuk melompat. Sekarang, giliran gua. Aduh, amazing trip, always amaze you. Yuhu, ketika melompat rasanya jantung saya berhenti sejenak. Tapi pas sudah mendarat, wih, amazing. Air seger banget nih dan jernih. Yang lain pada lompat semua. Nyusulin gua. Lokasi cliff jump kali ini berada di tebing Tonggoya, Desa Dorubia, di antara tebing Dego-Dego dan Pantai Marumasa. Tebing alami ini berjarak sekitar 40 km dari pusat kota Bulukumba. Gimana? Mantap! Ini ada, wah, gua bertujuh udah lompatin tebing. Semuanya aman ya? Aman! Oke, aman. Tapi kalau cuma sekali, nggak seru nih. Naik lagi, mantap! 1, 2, 3, amazing trip! 1, 2, 3, amazing trip! Always amaze you! Jadi, untuk lompat ini memang harus ada pengawasan yang ekstra hati-hati, harus ada yang jagain, terus juga kita udah menyiapkan tali untuk naik ke atas tebing lagi. Itu dia tuh. Jadi kita kembali pun juga bisa lebih aman. Karena tebing ini batu pas, teksturnya cukup tajam batu-batuannya, jadi akan lebih baik lagi kalau lompat tebing di sini menggunakan alas kaki yang memadai. Kalau dia masih bilang lah, akan sih. Ada kamu sini udah kebal. Cliff jump kali ini serunya berkali-kali lipat. Gak cuma lompat, kami juga sekalian panjat tebing nih. Wah, amazing! Sampai juga di atas. Kembali untuk lompat lagi. Untuk cliff jump di sini tidak bisa dilakukan kapan aja. Harus menyesuaikan dengan saat air pasang. Biasanya air pasang ketika sore hari. Ayo lanjut! Lompatan kedua. Lompatan kedua lebih mulus daripada yang pertama.
Amazing! Amazing trip! Cliff jump termasuk kegiatan ekstrim yang dapat memacu adrenalin. Jadi walau awalnya deg-degan, kalau udah nyobain dijamin deh ketagihan. Apalagi hormon endorfin yang dihasilkan dari kegiatan ekstrim ini banyak manfaatnya. Salah satunya dapat menghilangkan stres dan meningkatkan kekebalan tubuh. Wih, amazing ya! Amazing trip, always amaze you. Gokil! 3 kali! Luar biasa. Tantangan ketika lompat tebing di sini nggak cuma saat melompat, mendaratnya pun cukup menantang. Saya disambut dengan ombak besar dengan arus kencang di bawah sana. Makanya pastikan harus tenang dan bisa renang ya, supaya lebih aman. Kembali pun juga penuh perjuangan. Aman. Wah, pengalaman cliff jump yang amazing. Kalau kalian mau mencoba, harus ditemani ahlinya ya, agar aman tentunya. Amazing trip, always amaze you. Wah, pagi yang cerah, laut yang tenang, pantai nan bersih. Sayang banget kalau gue nggak nikmati desa Darubia Bulukumba. Dan di desa ini juga terkenal banget dengan kearifan lokalnya. Tapi sebelum gue berbaur dengan warga lokal sini, gue mau menikmati pemandangan alam dari desa Darubia Bulukumba. Amazing trip, always amaze you. Tenang gini asiknya bermain dengan sampan. Jadi memang Pantai Kasuso ini lautnya tenang seperti ini bukan karena apa. Sebenarnya ini musim angin barat, harusnya bergelombang banget, tapi karena diapit dengan 2 tanjung, jadinya seperti ini. Jadi lebih tenang, plus pun juga laut lagi surut tuh. Jadi gue bisa bermain sampan dengan baik. Pantai Kasuso, tempat saya bersampan ini jadi salah satu daya tarik wisata di Bulukumba selain Tanjung Bira. Selain indah, Pantai Kasuso juga kaya hasil laut. Ya, wah, lagi cari apa nih Bu? Cari cacing? Apa namanya? Timpoi. Wah, ini udah banyak nih. Ini dia nih. Timpoi. Timpoi ya? Semacam cacing gitu ya? Oh, mana. Ya. Oke. Wah, ini dia nih. Dapat nih timpoi. Cacing laut atau masyarakat setempat menyebutnya timpoi. Biasanya hidup di dalam pasir atau batu-batuan di area pasang surut. Wih, besar kali. Tuh, timpoi. Mencari timpoi ini sulit-sulit mudah. Hanya butuh alat sederhana seperti alat penggali pasir dan sebilah kayu. Sulitnya butuh kesabaran ekstra ketika menggali pasirnya. Api kecil. Setelah timpoi didapat, keluarkan kotoran yang ada di tubuhnya. Potong bagian ujungnya, lalu tekan dan dorong keluar. Nah, yang gue dapatkan udah cukup banyak. Wah, di sini bisa dilihat. Timpoinya banyak banget. Dan ibu-ibunya dan juga abang-abangnya pun juga masih mencari.
Nah, gue sekarang mau mengolah timpoi ini untuk menjadi masakan tradisional dari daerah sini nih, bersama teman-teman yang lainnya juga. Amazing trip, always miss you. Ya, di sini gue udah ditemani dua gadis manis, yaitu Pipit dan juga Erni, yang akan membantu gue untuk mengolah timpoi ini nih menjadi satu masakan, yaitu namanya tumis timpoi kambang. Nah, kambang itu adalah daun kelor ini nih. Nah, seperti apa olahannya? Amazing trip, always miss you. Harus dibersihkan dulu nih. Tuh, bagian dalamnya, kotoran-kotoran dari dalamnya. Nah, kalau udah bersih kayak gini, ini teksturnya ini lucu juga ya, karena memang kulitnya pun juga bertekstur seperti apa ya? Ya, bisa dilihat kayak gini nih, kayak kelihatannya polosan aja, tapi kalau misalnya dilihat detail, ada tekstur-teksturnya tersendiri nih. Tuh. Selain bawang merah dan bawang putih, ada bumbu lain yang digunakan untuk tumis. Ada merica, cabai, asam, jeruk nipis, dan garam. Setelah bawang merah dan bawang putihnya dipotong kecil-kecil, sekarang dihaluskan dengan bumbu-bumbu lainnya juga ya. Dicampur sama cabai sama merica juga ya. Ya, gini-gini doang. Itu jadi timpoinya setelah bersih dipotong-potong gitu ya? Iya. Oh, jadi seperti ini nih. Jadi setelah bersih, dibelah juga nggak? Nggak? Kan udah dibersihin. Oh, nggak perlu dibelah ya. Kalau misalnya masih kotor baru dibelah. Iya. Sampai benar-benar bersih gitu ya? Iya, iya. Nah, baru tuh dipotong kecil-kecil seperti ini, baru nanti kita tumis bareng sama bumbunya. Ini ulekan saya udah cukup halus belum? Belum? Waduh, padahal udah sekuat tenaga nih sampai bagel. Boleh dibantu? Kita tukar tugas. Sekarang gue yang motong-motong si timpoinya. Oke, saatnya menumis. Nah, minyaknya udah dipanasin. Bumbunya tinggal dimasukin aja ya. Nah, jadi si timpoinya ini pun juga udah dibersihkan benar-benar bersih. Jangan sampai pasir-pasir tersisa di badannya. Dan juga udah dipotong kecil-kecil seperti ini. Bisa dilihat nih, putih, bersih. Nanti tinggal ditumis bareng sama bumbunya. Wah, harum banget nih. Mantap. Setelah ini apa dimasukin nih? Timpoinya. Oh, langsung timpoinya? Oke, masuk. Yuhu, saatnya timpoi dimasukkan ke wajan. Tak lupa sambil diaduk biar merata bumbunya. Apa kayu? Jadi si timpoinya ini dimasak sampai kurang lebih kenyal-kenyal gitu. Nah, itu baru matang ya. Kurang lebih 10 menit ya. Iya. Nah, habis itu baru daun kelor dimasukkan dan juga ada asam dan juga jeruk nipisnya. Baru bisa dinikmatin. Jeruk nipis dan asam selain untuk cita rasa asam juga untuk menghilangkan bau amis pada timpoi. Aduk lagi. Habis itu baru kita masukkan daun kambang ya. Kalau sini kambang, tapi biasanya itu kita sebutnya daun kelor. Cukup. Tinggal tunggu layu daunnya. Habis itu baru deh tumis timpoi kambang sudah siap disajikan. Amazing trip, always amaze you. Oke, tumis timpoi kambang siap disajikan. Ayo Mbak. Nah, penyajiannya pun juga menarik nih. Pakai kelapa. Oke.
Sekarang saatnya kita coba tumis timpoi kambang. Ayo silakan kita nikmati nih tumis timpoi kambang nih. Waduh, gua pengen nyobain dulu si timpoi ini. Mantap. Jadi memang si timpoi ini teksturnya kenyal, seperti makan cumi. Dan ditambah bumbu-bumbu lainnya pun juga enak, makin sedap. Nah, daun kelornya. Nah. Bener-bener nggak nyangka ya, timpoinya bisa seenak ini. Meski bentuknya nggak menarik, pas meluncur ke lidah saya, amazing banget rasanya, bikin ketagihan deh. Bukan main. Lauknya gurih, manis, asem, terus pedas juga. Ditambah pakai nasi, aduh, makin semangat makan ini. Amazing. Ini bukan main ya, rasanya memang udah enak, tambah lagi nutrisinya juga kaya. Si timpoinya ini kaya dengan protein, daun kelornya kaya dengan antioksidan, amazing. Luar biasa memang, yang disuguhkan alam di sini gak cuma rasanya yang enak, juga kaya akan nutrisi. Wah, hari ini hari yang istimewa banget nih. Terima kasih banyak nih ibu-ibu juga, abangnya juga udah bantuin mencari timpoi ini nih. Ternyata setelah dimasak, luar biasa enaknya. Makasih banyak ya Mbak ya. Mantap banget udah menikmati tumis timpoi kambang. Amazing trip, always amaze you.